Halo para kaum rebahan, balik lagi bersama saya Ucup Gabus. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Immortality episode 2, menceritakan tentang seorang budak keluarga sederhana yang bekerja keras untuk menjadi seorang raja puncak keabadian. Oke, langsung aja cekicot. Terlihat Fang Han sedang diam-diam berlatih jurus keluarga Fang. Tiba-tiba Fang Han melihat seseorang terbawa arus ke tepi sungai. Ternyata itu adalah Bai Haichan. Fang Han pun berniat melaporkan kejadian tersebut, tapi dia mengurungkan niatnya karena akan mendapatkan hukuman karena ketahuan kalau Fang Han diam-diam berlatih jurus keluarga Fang. Setelah mencoba mengecek urat lehernya, ternyata Bai Haichan telah mati, dan berniat menguburkannya. Di lain sisi Fang Qingshui terlihat terluka dan pergi ke kediamannya. Setelah itu Fang Qingshui bertemu dengan Menteri Fang dan bertanya, ada ramai-ramai apa? Menteri Fang menjawab, itu adalah penyambutan kepulangan Fang Qingshui, juga ada tuan dan utusan raja yang sedang menunggu. Dengan cueknya Fang Qingshui menjawab, kamu suruh paman kedua membatalkan penjamuan, juga beritahu ayah dan Qingwei, jangan mencari aku, setelah itu kamu dan paman kedua temui aku. Terlihat Fang Han sedang menyeret tubuh Bai Haichan. Karena tubuh Bai Haichan begitu berat, Fang Han pun terjatuh. Tiba-tiba keluar bola kecil dari tubuh Bai Haichan. Fang Han pun mengambil bola kecil itu dan mencoba mengendusnya. Ternyata bola itu mengeluarkan bau harum. Setelah mencium aroma bola itu, Fang Han pun merasa segar. Fang Han pun berkata, apakah ini eliksir? Aku tahu, saat murid keluarga Fang berlatih, biasanya menggunakan eliksir, menambah hasil latihan serta memperkuat tubuh. Jika aku menelan ini, apa mungkin makin cepat naik? Tapi mencuri harta orang adalah perbuatan buruk. Lebih baik kembalikan. Saat Fang Han akan mengembalikan bola itu, tiba-tiba Bai Haichan bangkit kembali dan berkata, aku adalah Bai Haichan dari Sekte Binatang. Dilukai oleh si kapret Fang Qingshui, sudah mati dengan dendam ini, tapi karena kamu mengeluarkan pil Qiu Qiao, dengan khasiat obat ini bisa sembuh sesaat. Fang Han pun bertanya, senior, tadi kamu bilang sudah mati. Bai Haichan pun menjawab, aku tidak akan mati karena ini. Melihat pakaianmu ini, serta jejak latihanmu ini, kamu pasti pesuruh keluarga Fang yang diam-diam berlatih. Tiba-tiba Bai Haichan menarik tubuh Fang Han dan melihat bekas cambukan di punggung Fang Han, lalu mengira karena penindasan keluarga Fang. Setelah itu Bai Haichan menawarkan menjadi gurunya dan memberikan pil Qiu Qiao dan lukisan naga Huang Tuan serta jurus spesial Sekte Binatang. Tapi dengan syarat, Fang Han harus membinasakan Fang Qingshui. Tanpa banyak berpikir Fang Han pun berlutut dan memberi hormat kepada Bai Haichan. Lalu Bai Haichan mengatakan, mulai sekarang kamu adalah murid Sekte Binatang, dan aku berikan dua harta ini kepadamu. Setelah itu Bai Haichan memasukkan pil Qiu Qiao ke jantung Fang Han, sambil menjelaskan kegunaan pil Qiu Qiao. Satu-satunya kegunaan pil Qiu Qiao adalah stimulasi jantung. Akan membantu stimulasi siklus jantung, membersihkan tubuh dan lahir kembali. Kamu beruntung tidak langsung makan pil ini. Jika langsung ditelan, pasti akan mati. Pesan terakhirku, baik-baiklah, menjalani hidup ini. Fang Qingshui pun merasa Bai Haichan telah mati oleh jurusnya, dan mengutus tim SAR untuk melakukan pencarian. Di lain sisi Fang Han pun telah menguburkan mayat Bai Haichan, dan memutuskan memenuhi balas dendam gurunya. Pagi harinya manajer Fang mengumumkan sesuatu bahwa akan membawa beberapa pelayan terbaik untuk tinggal di puncak petir ungu. Fang Han pun berlatih dan berlatih untuk ikut ke Gunung Yuhua demi untuk membalaskan dendam gurunya. Seperti biasa Fang Han mengintip murid keluarga Fang yang sedang latihan, sambil menghafal gerakan. Fang Han tak sengaja memukul tiang rumah dan hampir ketahuan. Malam harinya Fang Han langsung mempraktekkan jurus tersebut. Tidak disangka ternyata Fang Han sudah mencapai ranah fisik tingkat 5. Fang Zetian melaporkan tim SAR telah kembali, namun tidak menemukan mayat Bai Haichan. Fang Qingshui pun berpikir bahwa Bai Haichan belum meninggal. Di saat yang bersamaan terlihat Fang Han sedang curhat dengan para kuda. Tiba-tiba Fang Han dituduh pencuri oleh para pelayan lainnya. Fang Han pun dipukuli, dan melawan karena dituduh pencuri kuda. Secara kebetulan Fang Qingshui melihat kejadian itu. Mendengar kegaduhan manajer Fang datang dan berkata, kamu tidak diizinkan ke gunung dan malah mencuri kuda. Tiba-tiba Fang Qingshui turun dan mendekati Fang Han, dan berkata kamu diam-diam berlatih jurus keluarga Fang, lalu mulai curiga kenapa pesuruh bisa mencapai tingkat mistik.
Untung saja Fang Han telah mempersiapkan jawaban tersebut agar Fang Qingsui tidak curiga. Alasannya karena, 5 tahun lalu ada seekor ular bertanduk besar yang tersambar petir dan mati, lalu Fang Han memakan ular tersebut dan merasa tubuh Fang Han semakin kuat. Mendengar alasan Fang Han, Fang Qingsui beranggapan itu adalah viper bertanduk satu, dan berpikir bahwa Fang Han telah diam-diam berlatih selama 5 tahun. Fang Qingsui pun memutuskan mengajak Fang Han ikut ke Gunjung Yuhua.